Shalom, hai, selamat pagi semuanya anak-anak. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Bapa yang baik, yang mengasihi dan memelihara kami sepanjang malam ini. Sehingga pada pagi ini kembali kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terimalah puji-pujian yang telah kami naikkan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau menolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, kenapa kembaliannya banyak ya? Ibu tadi kasih uangnya 50.000. Belanjanya kan 35.000 nih. Kenapa kembalinya 65.000 nih? Wah, jangan-jangan dikirain uang ibu 100. Ibu mesti balik lagi nih ke pasar nih. Kasihan abang. Pasti dia rugi. Wah, rugi 50.000 dong. Ayo ibu balik deh. Ke pasar lagi deh. Cuci tangan. Cuci tangan. Aduh, udah bersih. Cuci yang rapi nih. Supaya nggak kena penyakit. Apa nih? Waduh. Coba Bapak lihat nih, kayaknya jam tangan. Siapa punya ya? Waduh, ada yang ketinggalan ini, wah. Bagus jamnya. Coba Bapak lihat Tuh kan, pasti ini orang lupa habis cuci tangan. Nggak dibawa lagi, nggak diambil ini jamnya. Aduh, Bapak mesti lapor satpam ini supaya bisa dikembalikan ke orangnya. Ya udah deh, aku cari satpam dulu. Mobilnya rame banget sih. Aduh, kaki jadi takut, nggak bisa nyebrang nih. Siapa yang mau tolong kakek dari tadi? Nggak bisa sampai ke seberang. Itu ada kakek-kakek kayaknya mau nyebrang, tapi kok dari tadi diam di situ ya? Mungkin kakek tidak bisa nyebrang sendiri. Saya bantu deh. Kakek mau nyebrang ya? Iya, dari tadi kakek mau nyebrang, tapi jalan ramai, jadi kakek tidak bisa nyebrang, nak. Oh gitu, ayo deh, aku temani. Yuk, aku antar deh kakek, yuk. Ayo kita nyebrang. Hati-hati, kek. Aduh, berat sekali belanjaan nenek ya. Aduh, tangan nenek jadi sakit nih. Itu ada nenek sepertinya kecapean deh. Coba Angela lihat, siapa tahu Angela bisa bantu nenek. Nenek bawaannya berat amat. Angela lihat nenek kecapean. Iya, berat nih, Cuk.
Nenek juga udah sakit pinggangnya. Sini deh, Angela bantu nenek bawa. Kamu baik sekali. Tapi ini berat loh. Iya, nggak apa-apa. Aku kan masih muda. Aku kuat lah. Ayo sini aku bantu. Terima kasih, cucu. Dari keempat cerita tadi anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kalau misalnya kalian dapat uang kembalian lebih, untung tidak tuh? Untung ya, kita bayar 20.000, dikembalikannya berapa? 40.000 misalnya, padahal belanjanya 10.000. Harusnya kan kembalinya 10.000 ya. Tapi penjual berpikir kita membayar 50.000, jadi dikembalikan 40.000. Simpan ya, untung ya, kan nggak mencuri, ini kan rezeki. Banyak orang berpikir begitu loh, tidak mengembalikan kelebihan uang kembalian. Cerita yang pertama itu ya dari si ibu. Nah, satu kali kalau kalian pergi jalan-jalan, terus waktu kalian lagi cuci-cuci tangan nih, menemukan HP di toilet itu anak-anak. Terus kalian bagaimana? Mana HP-nya baru, mahal lagi. Ambil aja deh ya. Gak ada yang tahu ini, gak ada orang satupun, cuma kamu. Bagaimana kamu kembalikan tidak? Yang ketiga, kalau kalian melihat ada orang memerlukan pertolongan, kalian mau tolong tidak? Atau pergi deh cepet-cepet, ngapain? Bukan urusan saya, bikin repot, capek-capekin aja. Begitukah? Yang ketiga itu. Terakhir, kalau kalian melihat, misalkan ini tempat kok ada botol aqua, ada gelas aqua, diletakkan begitu saja, merusak pemandangan, membuat sampah yang tidak pantas. Apakah kalian mau angkat lalu membuangnya ke tong sampah? Atau kalian nggak merasa tuh bukan botol minum saya, bukan gelas aqua bekas saya, apa peduli saya? Bodo amat deh. Atau kalau ke supermarket anak-anak, ada barang yang terjatuh dari raknya, kalian angkat tidak? Taruh lagi ke raknya supaya rapi. Atau kalian lewat saja, bukan urusan saya, bukan toko saya. Bagaimana kalian sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan? Sekarang Ibu Lydia akan putarkan kalian satu cerita. Kalian lihat dulu, nanti Ibu Lydia akan kasih sedikit ulasan ya. Mari sekarang duduk yang rapi, perhatikan cerita ini. Lihat, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, gemuk, kurus, miskin ataupun kaya. Yang dilihat hanyalah ketika mereka beriman kepadanya. Entah tinggi atau pendek orangnya, berwajah cantik atau biasa-biasa saja, asalkan mempunyai hati yang taat kepada Tuhan, tentu menjadi kesayangan Tuhan. Suatu hari ketika Tuhan Yesus di atas bukit, banyak orang mengikuti Dia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, "Kamu adalah garam dunia." Garam yang putih dan asin itu? Iya, garam memang seharusnya asin. Tetapi garam itu bisa menjadi rusak. Garam menjadi tidak murni lagi. Asinnya tidak terasa. Percuma. Dibuang saja garamnya.
Bila garam itu asin, tentu sangat dibutuhkan. Bisa membuat masakan mama menjadi sedap. Bisa juga untuk mengasinkan makanan, mengawetkannya. Apakah kalian tahu? Salah satu bahan untuk membuat es krim adalah garam. Ajaib sekali. Di atas bukit, Tuhan Yesus mengajar kepada banyak orang. Tuhan Yesus juga mau mengajar saya dan kamu. Tuhan Yesus mau murid-muridnya menjadi seperti garam yang memberi rasa yang sedap. Hidup damai dengan orang lain, saling mengasihi dan mengampuni. Bila kamu bersalah, mintalah maaf. Tetapi kamu juga senang memberi maaf jika temanmu bersalah ya. Apakah kamu murid Tuhan Yesus? Kalau iya, berarti kamu bisa menjadi garam. Kamu akan senang melakukan hal-hal yang baik. Kamu bisa menghibur teman-teman yang sedang bersedih. Kamu akan senang menolong orang yang susah. Kamu juga mempunyai kemurahan hati, senang berbagi. Tidak pelit loh. Selain menjadi garam, di atas bukit Tuhan Yesus juga berkata, "Kamu adalah terang dunia." Pada waktu malam, langit akan nampak gelap jika tidak ada lampu, tidak ada bintang. Apakah kalian dapat melihat di dalam kegelapan? Bisakah kamu berjalan dalam gelap? Nyalakan lampu, maka akan ada terang. Sebuah kota di atas bukit akan terlihat dengan jelas jika dinyalakan lampu. Bila orang menyalakan lampu, tentu ditaruh di tempat yang tinggi, supaya bisa menerangi semua ruangan. Apakah kalian pernah melihat orang menyalakan lampu lalu ditaruh di bawah lemari? Atau ditutupi oleh sebuah kain? Wah, untuk apa? Tidak berguna. Begitulah kamu. Pada saat menjadi terang, semua orang dapat melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka akan tahu bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Bagaimana caranya agar kamu dan saya menjadi terang dunia? Orang-orang akan melihat dan tahu kamu adalah terang bila kamu berkata-kata dengan lembut dan manis, bersikap sopan, dan mempunyai tindakan yang baik. Maka terangmu akan bersinar sangat terang. Anak-anak yang sabar, suka berdamai, pemaaf, jujur dan rajin, dan suka menolong. Pasti hidupmu akan bersinar terang, dan setiap teman akan melihat terangmu. Satu orang berbuat kebaikan, membuat banyak orang merasa nyaman. Garam dan terang bentuknya memang berbeda, tetapi gunanya sama, yaitu memberi kebahagiaan dan kebaikan untuk setiap orang. Garam dan terang itu dibutuhkan sepanjang zaman dan dirindukan setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, cantik atau biasa-biasa saja, kaya ataupun miskin. Semuanya perlu kebahagiaan dan semuanya menginginkan kebaikan. Apakah anak-anak ingin menjadi garam dan terang bagi dunia ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Menjadi garam dan terang hanya butuh iman kepada Tuhan dan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Hati kita tertuju kepada kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus telah mati disalibkan untuk mengampuni dosa kita. Ia juga ingin kita
untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada kita. Maukah kamu dan saya menjadi garam dan terang bagi dunia ini yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk semua orang? Percayalah, Tuhan akan menolongmu. Tuhan yang mengasihimu akan mengajar engkau juga untuk saling mengasihi. Sudah lihat ceritanya? Kalian akan membacanya dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, pendek, hanya berapa ayat saja. Jadi jangan sampai lalai, dibaca yang teliti. Baiklah. Nah, anak-anak, siapakah kamu? Itu adalah pertanyaan untuk kita semua. Dari tadi cerita yang sudah Ibu Lydia sampaikan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam dan terang dunia adalah dua hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Tidak ada garam, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan yang bisa kita rasakan. Tidak ada terang, kita tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada karya yang indah yang bisa dibuat. Tuhan Yesus adalah garam dan terang dunia. Dia adalah contoh yang terbaik buat kita. Yaitu dia memberikan hidupnya, dia memberikan dirinya untuk menjadi jalan menuntun kepada kebenaran. Secara sederhana, arti anak-anak kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia adalah ketika kamu menjadi berkat bagi orang lain. Seperti contoh keluarga boneka yang telah kita lihat di depan tadi, ya. Jadi orang-orang yang biasanya tidak melakukan satu kebaikan, tapi anak-anak Tuhan melakukannya. Kalau ada uang kembalian yang bukan hak kita, kelebihan, kita harus dengan jujur mengembalikannya. Ketika kita mengembalikan kepada pedagang itu, kepada abang yang menjual sayur, atau kepada kasir di toko di mana kita berbelanja, mereka akan heran, orang ini kok lain ya, kok dia bisa kembalikan ya, dan dia akan merasa berterima kasih kepada kita. Orang-orang tahu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mempunyai hati yang jujur. Bagaimana orang tahu bahwa engkau adalah seorang Kristen? Bukan karena kita pakai kalung salib. Bukan karena kita rumahnya ada salib di dinding. Bukan juga kamu pasang pohon Natal kalau Natalan. Bukan juga anak-anak ketika kamu menyanyi haleluya. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi siapakah kamu? Kamu adalah terang dunia ketika kamu mempunyai hati yang jujur, hati yang baik. Anak-anak, kalau kamu menemukan sesuatu barang yang berharga, yang kamu rasa bagus sekali, kamu juga pengen nih. Coba, kamu harus mengingat, siapakah saya ini? Saya adalah terang dunia. Oleh sebab itu, kembalikanlah. Ya, jangan menginginkan apa yang bukan milik kita. Nah, kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu, nggak perlu dilihat orang, nggak perlu kita merasa rugi. Kerjakanlah. Maka Tuhan yang akan melihat kita, Dia akan memberikan kepada kita yang terbaik. Anak-anak, ada lagu di dalam buku KPPK nomor 365, Yesuslah terang dunia. Itu ditulis oleh seorang bernama Philip Paul Bliss. Nah, Tuan Bliss ini adalah seorang komposer, penulis lagu, konduktor yang memimpin pujian, dan juga seorang penyanyi bass bariton yang hebat, anak-anak. Dia kaya raya. Karena apa? Karena dia menciptakan banyak lagu dan lagunya itu menjadi lagu yang top, yang terkenal, sehingga dia mendapatkan
banyak royalti dari hasil karyanya. Nah, suatu hari Tuan Bliss ini diajak oleh penginjil yang terkenal namanya Dwight L. Moody dan dengan seorang penginjil yang bernama Ira David Sankey. Kita kan pernah cerita ya tentang Ira David Sankey. Nah, mereka mengadakan satu KKR dan disitulah Tuan Bliss ini, Philip Paul Bliss, dia akhirnya menyerahkan karirnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan diri menjadi seorang misionaris juga loh di dalam puji-pujian. Dan Tuan Bliss ini menciptakan banyak lagu gospel, lagu-lagu pujian untuk acara-acara KKR ya, acara-acara kebaktian. Salah satu lagu yang diciptakan adalah lagu ini nomor 365 KPPK tadi, Yesuslah Terang Dunia. Semua pendapatan dari hasil royaltinya dipersembahkan untuk bantuan-bantuan sosial dan untuk membiayai pelayanan penginjilannya. Siapakah dia? Dia telah menemukan dirinya adalah terang dunia, bukan hanya untuk mencari uang untuk kebutuhan pribadinya saja, tetapi juga adalah untuk menjadi terang bagi banyak orang, yaitu memberitakan tentang nama Tuhan. Tugas utama kita adalah menjadi terang dan menjadi garam bagi sesama kita. Sekarang kita lihat ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 13 bagian A. Mari kita membacanya bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Sekali lagi anak-anak. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, anak-anak, kamu adalah garam dunia. Jadi kalau kamu tidak berguna, kamu tidak menjadi anak yang berbeda, maka kamu tidak berguna. Lanjutan dari ayat itu apa? Tidak ada gunanya, maka akan dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi marilah kita sejak masih anak-anak, kamu boleh menjadi anak yang berbeda, anak-anak yang membuat orang tahu bahwa kamu adalah anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah terang bagi kami. Biarlah terang-Mu menyinari hati kami ketika kami melakukan segala sesuatu dan mengambil segala keputusan. Kami boleh meminta petunjuk Tuhan dan kami boleh melakukan yang terbaik sehingga orang-orang di sekitar kami mengenal Engkau melalui perbuatan kami yang baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.